Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Puspa. Saya dari kelas 1E, NPM 20106310 742. Saya di sini akan menjelaskan tentang anatomi tubuh manusia beserta ruang lingkupnya. Anatomi tubuh manusia adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur tubuh manusia. Anatomi manusia tersusun oleh molekul membentuk sel jaringan, organ, dan sistem organ. Sistem organ adalah bagian yang menyusun tubuh manusia. Bidang tubuh manusia yaitu sagital kiri dan kanan, frontal depan dan belakang, sedangkan transverse adalah atas dan bawah. Posisi anatomi: berdiri tegak, kedua lengan di samping, telapak tangan terbuka menghadap ke depan, telapak tegak, pandangan lurus ke depan. Di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup anatomi tubuh manusia. Yang pertama ada osteologi, yang kedua miologi, yang ketiga artrologi, yang keempat kardiovaskular, yang kelima ada sistem respirasi. Yang pertama adalah osteologi. Osteologi berasal dari bahasa Yunani, oston yaitu tulang dan logos yaitu ilmu. Jadi osteologi adalah ilmu yang mempelajari tentang tulang. Skeleton dari bahasa Latin yang berarti kerangka. Sistem kerangka adalah suatu sistem yang disusun oleh sejumlah tulang dan sedikit rawan. Kerangka manusia dewasa disusun oleh 206 tulang. Fungsi kerangka manusia yaitu ada 6. Yang pertama, menunjang dan membentuk tubuh. Yang kedua, pelindung organ-organ vital. Yang ketiga, alat gerak pasif dan alat gerak pengangkat. 4. Ada tempat bertambahnya otot-otot. Yang kelima, ada tempat persendian, zat kapur dan garam-garam. Yang terakhir, tempat pembuatan sel-sel darah. Klasifikasi tulang ada 4, yaitu tulang panjang, tulang pendek, tulang pipih, dan yang terakhir tulang tak beraturan. Yang kedua ada miologi. Miologi berasal dari kata mio yang artinya otot dan logi yang artinya ilmu pengetahuan. Jadi, miologi adalah ilmu pengetahuan yang membahas tentang otot. Gerakan disadari umumnya gerakan-gerakan yang disebabkan oleh otot lurik, sedangkan yang tidak disadari disebabkan oleh otot polos dan otot jantung. Dalam tubuh manusia, dari berat tubuhnya adalah 43% jaringan otot. Komposisi kimia otot yang pertama 75% air atau hidrogen, yang kedua 20% protein, dan yang ketiga 5% mineral dan garam-garam. Macam-macam otot ada 3. Yang pertama otot polos, otot jantung, dan otot lurik. Otot polos disusun oleh serabut-serabut otot polos yang inti selnya terdapat di tengah otot. Otot ini disebut otot visceral. Contohnya adalah pencernaan, pernafasan, ginjal, hati, pembuluh darah. Otot polos ini tidak dapat diatur oleh kemauan manusia. Yang kedua ada otot jantung. Otot jantung ini disebut otot reflektoris. Otot jantung ini tidak dapat diatur oleh kemauan manusia. Yang ketiga ada otot lurik. Otot lurik disebut otot lurik karena mempunyai garis-garis melintang. Otot ini disebut otot kerangka karena sebagian besar otot ini ada pada tulang kerangka. Otot lurik di bawah kesadaran manusia. Fungsinya ada 5,
Yang pertama, melakukan gerak tubuh. Yang kedua, mengatur postur tubuh. Yang ketiga, menjaga keseimbangan. Yang keempat, membantu proses pencernaan. Yang kelima, membantu proses pernafasan. Yang ketiga ada atrologi. Atrologi adalah persendian tempat penghubungan antara tulang-tulang atau antara tulang dengan tulang rawan. Secara fungsional dibagi menjadi tiga. Sinartrosis yaitu sendi yang tidak dapat bergerak, ampiartrosis yaitu sendi yang pergerakannya sedikit, yaitu yang ketiga diartrosis, sendi yang pergerakannya bebas. Secara fungsional, sendi dan jaringan ikat yang berada di dalamnya, sendi ini dibagi menjadi tiga, yaitu sendi fibrosa, tulang rawan, dan sendi sinovial. Macam-macam sendi, yaitu sendi peluru, endartrosis, yang kedua sendi engsel, jinglumus, yang ketiga sendi putar, trokoidea, yang keempat sendi pelana, selaris, yang kelima sendi elipsoidea, yang keenam sendi geser. Gerakan-gerakan pada sendi yaitu ada bergeser, ekstensi, terus ada fleksi, abduksi, dan aduksi. Yang keempat ada sistem respirasi manusia. Sistem respirasi manusia adalah suatu susunan yang sangat kompleks setiap sel dan jaringan yang menyusunnya, memiliki fungsi dan peranannya tersendiri. Tujuan dari sistem respirasi adalah untuk memperoleh oksigen dari udara ke jaringan tubuh dan membuang karbodioksida. Sistem respirasi dibagi menjadi dua, sistem respirasi atas dan bawah. Mekanisme pernapasan ada dua cara. Yang pertama, pernafasan dada, yang kedua, pernafasan perut. Penyakit pada sistem pernafasan yaitu faringitis, asma, influenza, sinusitis, kanker paru-paru. Yang terakhir adalah kardiovaskular. Kardiovaskular adalah sirkulasi darah yang terdiri dari jantung, komponen darah dan pembuluh darah yang berfungsi memberi dan mengalirkan suplai oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan tubuh yang diperlukan dalam proses metabolisme tubuh. Fungsi sistem kardiovaskular yaitu sebagai alat transportasi mengangkut bahan-bahan yang dibutuhkan sel seperti oksigen dan lain-lain, sebagai mengatur dan sebagai proteksi. Sistem kardiovaskular terdiri dari jantung dan pembuluh darah, berfungsi mengalirkan darah ke seluruh tubuh dengan jantung sebagai pompanya. Pembuluh darah yang menuju ke organ tubuh disebut sebagai arteri yang bercabang-cabang. Cabang yang paling kecil disebut arterior. Struktur jantung, lapisan luar, lapisan tengah disebut lapisan berotot, dan mioka, lapisan dalam disebut endokardium. Susunan jantung berupa otot, berbentuk kerucut, berongga, dasarnya terletak di atas, puncaknya di bawah, terletak di bawah, lebih menghadap ke kiri. Cukup sekian yang bisa saya jelaskan, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.